Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan judul yaitu Kontinental Filosofi Komunikasi. Anggota kelompoknya yaitu Tania Devi Oktaviani, Rangga Eka Putra, Devino Aiman Rohman, Rahmat Paujan. Latar belakang. Filsafat kontinental kontemporer komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacques Lacan tentang bahasa. Sederhananya, apa yang Lacan ingatkan kepada kita tentang bahasa adalah bahwa itu tidak terbukti dengan sendirinya. Tidak semua dapat dikatakan dalam wacana sadar. Dan oleh karena itu, meskipun komunikasi manusia mungkin terjadi, itu sendiri tidak pernah sepenuhnya dijamin, pasti atau sepenuhnya stabil. Ketidakpastian yang diungkapkan oleh psikoanalisis ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi sebagai kemungkinan daripada hasil yang dijamin dari ekspresi manusia, menunjukkan bagaimana identitas diri tidak pre-given atau sebelum bahasa tetapi dibentuk dan bahkan tidak stabil di dalamnya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menentukan relevansi dengan penyelidikan komunikasi perspektif psikoanalitik Lancanian tentang peran bahasa dalam pembentukan subjek komunikatif manusia. Lanjut. Psikoanalisis penting untuk filsafat komunikasi kontinental. Sejauh itu membantu menantang konsepsi humanis komunikasi sebagai hasil dari pertukaran ekspresif antara agen-agen yang identitasnya dianggap sepenuhnya terkandung, tidak berbagi dan dapat dipastikan sendiri. Inilah yang Brian Chang yang disebut sebagai tesis metafisik subjektivitis dari teori komunikasi modern, di mana pembicara subjek dibentuk sebelumnya dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadinya. Lanjut. Pembahasan. Setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencakup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk, pada tahun 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia masih 12%, berbahasa Jawa 10%, dan berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan 61,4%. Penggunaan bahasa Indonesia sehingga meluas dilakukan oleh orang-orang dari daerah berbeda dengan bahasa yang berbeda juga. Untuk membuat keselarasan pemahaman dalam komunikasi dari latar belakang yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda-beda pula, membuat bahasa Indonesia menjadi berbeda beragam. Bahasa Indonesia saling mempengaruhi bahasa dari daerah lainnya. Lanjut. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah adalah tergantung pada tingkat seberapa besar penguasaannya terhadap bahasa daerah. Pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa yang diperoleh sebelumnya berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Bahkan bahasa Indonesia dianggap sebagai penghambat masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Pandangan ini lahir karena secara didasari atau tidak, masyarakat melakukan pemindahan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Struktur bahasa Indonesia sama dengan bahasa daerah, maka masyarakat akan mudah memindahkan jika perbedaan antara keduanya tidak disadari oleh masyarakat. Adapun dampak negatifnya, yaitu kesalahan yang muncul secara konsisten karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya, semakin besar perbedaan struktur antara yang ada di dalam bahasa Indonesia dengan ada yang di dalam bahasa daerah, usaha yang dilakukan oleh di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan sebagainya. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pengembangan, serta pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan, apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau term tertentu. Adapun kedudukan bahasa daerah yaitu penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, bahasa pengantar pada tingkat permulaan, di sekolah dasar, dan di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi, bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Lanjut.
Dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki kosakata sebagai kekayaan budaya bahasa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan, karena terlalu banyak kosakata masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lanjut. Peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa. Ada beberapa peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai sarana penghubungan antara budaya dan daerah, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai penunjang bahasa nasional, dan sebagai sumber bahan pengembangan bahasa nasional. Lanjut. Kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia pada mahasiswa penutur asing di Indonesia berdasarkan studi pendahuluan. Kesulitan orang asing belajar bahasa Indonesia menguraikan hasil refleksi pengalaman pribadinya adalah sebagai orang Amerika selama belajar bahasa Indonesia. Beberapa kesalahpahaman yang dialaminya antara lain pemilihan afiks yang tepat, penentuan asimilasi bunyi, penentuan makna kata setelah mendapat imbuhan, pembentukan konstruksi pasif aktif, pengucapan bunyi-bunyi sengau, pemakaian kata depan, pemakaian penggolong nomina, dan penerjemahan nomina yang disertai lebih dari satu adjektiva, serta kesalahan dalam memilih kata yang tepat untuk ujaran tertentu. Lanjut. Selain itu, penulis juga pernah mendengar cerita dari mahasiswa asing yang belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Nabia dari Azerbaijan dan Salahuddin Senid dari Thailand. Mereka juga membenarkan bahwa aplikasi menjadi pembelajaran yang paling sulit bagi mereka. Kemudian dari Wijoyo secara umum memakan masalah-masalah yang dialami oleh pembelajar asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, bentuk kelas individual dan kelas klasikal sering menimbulkan masalah bagi pembelajar. Hal ini disebabkan kemampuan awal bahasa target atau bahasa tujuan yang dimiliki pembelajar tidak sama hingga ada ketimpangan kemampuan di kelas. Sementara itu, Munawarah mencatat 3 jenis masalah penulisan yang dilakukan pembelajar asing ketika mereka membuat karangan. Kesalahan tersebut meliputi 1, kesalahan memiliki kata untuk mewakili konsep, 2, kesalahan di bidang ejaan, dan 3, kesalahan tata bahasa yang terdiri atas kesalahan imbuhan, kesalahan aktif pasif, kesalahan konjungsi, dan preposisi. Saran agar masyarakat lebih fasih dalam berbahasa Indonesia, mereka harus berada di lingkungan luar untuk tidak menggunakan bahasa daerah agar nantinya terbiasa dan lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyelidiki variabel-variabel yang relevan pada materi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga akan lahir suatu tulisan yang baik dan bermutu. Untuk kedepannya masyarakat dapat mempelajari bahasa daerah dengan mempermudah dalam pengajarannya agar masyarakat menguasai masing-masing bahasa. Lanjut, siapa yang baca? Kesimpulan, sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencakup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus
penduduk 1980 rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia masih 12%, berbahasa Jawa 40%, dan berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan 61,4%. Ini mengungkapkan bagaimana komunikasi dapat dipahami sebagai pengalaman yang diwujudkan dari tanda-tanda, kode, dan konteks ekspresi yang membentuk identitas diri dan memiliki potensi yang tidak dapat direduksi untuk merusak pekerjaan seseorang terhadapnya, sehingga merusak landasan teoritis dari agen ekspresif humanisme yang telah terbentuk sebelumnya. Wacana yang lain aparat milenial yang luas saya mulai dengan perbedaan yang membentang di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Devi Oktaviani, kelas C nomor urut 36. Saya dari pertemuan keempat. Topik pembahasan yang akan saya pilih kali ini yaitu dampak positif dan negatif bahasa daerah dan bahasa Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencangkup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia masih 12%, berbahasa Jawa 40%, dan berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan 61,4%. Namun penggunaan bahasa Indonesia sehingga meluas dilakukan oleh orang-orang dari daerah berbeda dengan bahasa yang berbeda juga untuk membuat keselarasan pemahaman dalam komunikasi. Dari latar belakang berbeda bahasa daerah yang berbeda-beda pula, membuat bahasa di Indonesia menjadi berbeda beragam. Bahasa Indonesia saling mempengaruhi bahasa dan daerah lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa tradisional di suatu daerah yang akan menjadi warisan luhur turun-temurun bagi masyarakat sekitarnya. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang dipelajari bahkan digunakan sejak kecil. Pengaruh ini dapat berupa peristiwa yang disebut interferensi baik dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis maupun tataran leksikon. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah adalah tergantung pada tingkat seberapa besar penguasaannya terhadap bahasa daerah. Pengajaran bahasa di Indonesia atau bahasa yang diperoleh sebelumnya berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Bahkan, bahasa Indonesia dianggap sebagai penghambat masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Pandangan ini lahir karena secara disadari atau tidak, masyarakat melakukan pemindahan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Jika struktur bahasa Indonesia sama dengan bahasa daerah, maka masyarakat mudah memindahkan jika perbedaan antara keduanya tidak disadari oleh masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu kesalahan yang muncul secara konsisten karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya semakin besar perbedaan struktur antara yang ada dalam bahasa Indonesia dengan yang ada dalam bahasa daerah, usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh dan menguasai bahasa daerah cenderung lebih berat bila dibandingkan apabila kedua bahasa itu memiliki kesamaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia berpengaruh terhadap proses penugasan penguasaan bahasa daerah. Pengaruh bahasa di Indonesia terhadap proses belajar bahasa daerah juga dapat diamati dari apa yang kemudian terkenal dengan istilah bahasa antara atau intelik. Bahasa antara adalah suatu gejala pemakaian bahasa yang muncul akibat masyarakat belum sepenuhnya dapat meninggalkan kebiasaan dalam bahasa Indonesia, tetapi belum sepenuhnya juga menguasai bahasa daerah. Sebuah persoalan muncul apabila seseorang dilahirkan di daerah tertentu, lalu pindah ke daerah lain saat anak tersebut masih kecil atau karena tuntutan ekonomi dan pendidikan. Anak tersebut tidak hidup bersama orang tuanya, melainkan dengan anggota keluarga yang lain di daerah lain. Maka bahasa yang digunakan oleh seorang anak ini tergantung di mana lingkungan dan budaya yang ditempatinya yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Sebelum anak ini memasuki jenjang sekolah dasar, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah dari rumahnya sampai di lingkungan sekolah. Dengan ini, bahasa daerah sangat mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia
di dalam perkembangan pendidikan, satu di antaranya dipengaruhi oleh budaya. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan sebagainya. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Adapun kedudukan bahasa daerah yaitu menunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, bahasa pengantar pada tingkat pemulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Kemudian ada dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya dengan Indonesia sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Kemudian dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia pada mahasiswa penutur asing di Indonesia berdasarkan studi pendahuluan. Kesulitan orang asing belajar bahasa Indonesia merupakan hasil refleksi pengalaman pribadi sebagai orang Amerika selama belajar bahasa Indonesia. Beberapa kesalahan yang dialaminya antara lain pemilihan afiks yang tepat, menentukan asimilasi bunyi, penentuan makna kata setelah mendapat imbuhan, pembentukan konstruksi pasif, aktif, pengucapan bunyi-bunyi sengau, pemakaian kata depan, pemakaian penggolong nomina, dan penerjemahan nomina yang disertai lebih dari satu adjektiva, serta kesalahan dalam memilih kata yang tepat untuk ujaran tertentu. Selain itu, penulis juga pernah mendengar cerita dari mahasiswa asing yang belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Nadia dari Azerbaijan dan Salahuddin Seni dari Thailand. Mereka juga membenarkan bahwa afiksasi menjadi pembelajaran yang paling sulit bagi mereka. Kemudian secara umum memaparkan masalah-masalah yang dialami oleh pembelajar asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, bentuk kelas individual dan kelas klasikal sering menimbulkan masalah bagi pembelajar. Hal ini disebabkan kemampuan awal bahasa target atau bahasa tujuan yang dimiliki pembelajar tidak sama dengan ada ketimpangan kemampuan di kelas. Sementara itu, Munawarah mencatat 3 jenis kesalahan penulisan yang dilakukan pembelajar asing ketika mereka membuat karangan. Kesalahan tersebut meliputi yang pertama, kesalahan memilih kata untuk mewakili konsep-konsep, yang kedua, kesalahan di bidang ejaan, dan ketiga, kesalahan tata bahasa yang terdiri atas kesalahan imbuhan, kesalahan aktif, pasif, kesalahan konjungsi, dan preposisi, serta kesalahan susunan kalimat. Kemudian ada jenis-jenis kesalahan yang dialami mahasiswa asing, diantaranya analisis kesalahan ejaan, sintaksis, dan persepsi terhadap naskah mini project mahasiswa Tionghoa. Mewakili sebagian besar kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa penutur asing, penelitian ini menyimpulkan pertama menunjukkan terdapat kesalahan pada tataran ejaan meliputi 1 kesalahan pemakaian huruf sebanyak 1162 kesalahan, yang kedua kesalahan penulisan sebanyak 122 kesalahan, yang ketiga kesalahan pemakaian tanda baca sebanyak 57, dan yang keempat kesalahan penulisan unsur serapan sebanyak 36. Total kesalahan ejaan adalah 1337 kesalahan atau 5,26%. Kedua, kesalahan pada tatanan sintaksis meliputi 1 kesalahan ketidakhadiran subjek sebanyak 103 kesalahan,
Kesalahan ketidakhadiran predikat sebanyak 17 kesalahan. Yang ketiga, kesalahan objek sebanyak 8 kesalahan. Yang keempat, kesalahan keterangan sebanyak 1 kesalahan. Dan kesalahan pelengkap sebanyak 4 kesalahan. Total kesalahan sintaksis adalah 133 kesalahan atau 45,47%. Ketiga, persepsi mahasiswa Tionghoa terhadap Indonesia meliputi 10 hal. Tiga hal yang dominan yaitu: 1. Stereotip masyarakat Tionghoa terhadap Indonesia. Yang kedua, mispersepsi terhadap budaya Indonesia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak konsisten di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Kemudian ada kesimpulan. Ini mengungkapkan bagaimana komunikasi dapat dipahami sebagai pengalaman yang diwujudkan dari tanda-tanda, kode, dan konteks ekspresi yang membentuk identitas diri dan memiliki potensi yang tidak dapat direduksi untuk merusak pekerjaan seseorang terhadapnya, sehingga merusak landasan teoretis dari agen ekspresif humanisme yang telah terbentuk sebelumnya. Namun bagi warga asing, belajar bahasa satu atau bahasa Indonesia memiliki kesulitan tersendiri karena banyaknya kosakata. Kemudian ada saran, agar masyarakat dapat fasih dan berbahasa Indonesia, mereka harus berada di lingkungan luar untuk tidak menggunakan bahasa daerah agar nantinya terbiasa dan lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyelidiki variabel-variabel yang relevan pada materi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga akan lahir satu tulisan yang baik dan bermutu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.